Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis kecil yang sangat manis dan ceria. Suatu hari, neneknya yang sangat menyayanginya membuatkan sebuah tudung atau kerudung berwarna merah tua yang sangat pas dan cantik untuknya. Gadis itu sangat menyukainya hingga ia memakainya setiap hari kemanapun ia pergi. Karena kebiasaannya itu, semua orang di desa mulai memanggilnya gadis berkerudung merah, Akazukin-chan. Suatu pagi, sang ibu memanggilnya dengan wajah cemas. Nenek sedang jatuh sakit. Ibu meminta gadis berkerudung merah untuk mengantarkan sekeranjang roti biskuit lezat dan anggur untuk memulihkan tenaga sang nenek. Namun, sebelum berangkat, ibunya memberikan peringatan yang sangat tegas. Berjalanlah lurus ke rumah nenek. Jangan pernah mampir atau bermain di jalan. Jika kau bermain, botol anggurnya bisa pecah dan nenek tidak jadi makan. Gadis berkerudung merah mengangguk mantap, berjanji akan mematuhi pesan ibunya. Dan segera berangkat dengan riang. Di awal perjalanannya, ia menunjukkan kepatuhannya. Saat pembuat roti menawarinya kue, atau saat teman-temannya mengajaknya menangkap ikan, ia menolak dengan sopan karena ingat janjinya pada sang ibu. Ia terus melangkah hingga memasuki kawasan hutan yang rimbun. Di sana, ia berpapasan dengan seorang pemburu, Karyudo, yang sedang berpatroli. Mengetahui gadis sekecil itu berjalan sendirian, sang pemburu memperingatkannya untuk sangat berhati-hati, karena ada seekor serigala jahat yang selalu kelaparan dan suka memangsa anak kecil berkeliaran di hutan itu. Gadis itu berterima kasih dan melanjutkan langkahnya. Tanpa disadari, serigala jahat yang kelaparan sedang mengintainya dari balik semak-semak. Air liurnya menetes melihat gadis kecil yang tampak lezat itu. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung menerkam, karena takut pada senapan sang pemburu. Serigala itu pun menyusun rencana licik. Ia melompat keluar dan menyapa gadis berkerudung merah. Awalnya, gadis itu ketakutan dan menyebutnya serigala jahat. Namun, dengan nada bicara yang lembut dan meyakinkan, serigala bersandiwara dan mengklaim dirinya sebagai serigala baik. Gadis kecil yang lugu itu akhirnya percaya. Serigala kemudian memancing informasi tentang tujuan gadis itu, yang dengan polosnya menjawab bahwa rumah neneknya ada di ujung hutan, tepat di bawah 3 pohon ek, kashiwa yang besar. Mengetahui hal itu, serigala mulai menjalankan tipu muslihatnya. Ia menunjuk ke arah padang bunga yang sangat indah di sekeliling mereka. Bayangkan betapa senangnya nenekmu jika engkau membawakannya bunga-bunga cantik ini. Penyakitnya pasti langsung hilang. Bujuk sang serigala. Terbuai oleh bayangan membahagiakan sang nenek, gadis berkerudung merah seketika melupakan janji pada ibunya. Ia meletakkan keranjangnya dan mulai asyik memetik bunga. Melihat rencananya berhasil, serigala tertawa licik dalam hati dan langsung berlari secepat kilat mendahului gadis itu menuju rumah sang nenek di bawah 3 pohon ek. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dan meniru suara gadis berkerudung merah. Nenek yang sedang terbaring lemah menyuruhnya masuk karena pintunya tidak dikunci. Dengan beringas, serigala langsung melahap sang nenek yang tak berdaya bulat-bulat. Setelah itu, ia memakai pakaian tidur dan topi malam sang nenek, lalu menyusup ke balik selimut, menunggu mangsa utamanya tiba. Sementara itu, gadis berkerudung merah masih asyik bermain di hutan. Ia membuat mahkota bunga, mengalungkannya pada hewan-hewan hutan, dan menari-nari tanpa menyadari bahaya yang sedang menantinya. Setelah merasa bunganya sudah cukup, barulah ia teringat tujuannya, dan bergegas berlari menuju rumah nenek. Gadis berkerudung merah tiba di rumah neneknya. Ia masuk dan menyapa, namun merasa ada yang aneh dengan suara neneknya yang terdengar serak dan berat. Ia mendekat ke ranjang dan dialog klasik yang menegangkan pun terjadi. "Nenek, betapa besarnya telingamu?" tanya gadis itu. "Ini agar aku bisa mendengar suaramu dengan lebih jelas, cucuku," jawab serigala. "Nenek, betapa besarnya matamu?" "Ini agar aku bisa melihat wajah manismu dengan jelas." "Nenek, betapa besarnya tanganmu?" "Ini agar aku bisa memelukmu dengan erat." Lalu, gadis itu memandang dengan ngeri. "Tapi nenek,
betapa besarnya mulutmu. Ini agar aku bisa memakanmu, aum serigala. Dalam sekejap mata, serigala melompat dari ranjang dan menelan gadis berkerudung merah bulat-bulat. Dengan perut yang sangat buncit dan kenyang, serigala kembali ke ranjang, tertidur pulas, dan mendengkur dengan suara yang sangat keras hingga menggetarkan rumah. Di saat yang sama, sang pemburu sedang melintas di dekat rumah itu. Ia mendengar suara dengkuran yang tidak wajar dan memutuskan untuk memeriksa ke dalam. Alangkah terkejutnya, ia saat melihat serigala jahat yang selama ini ia buru tertidur pulas dengan perut buncit di ranjang sang nenek. Menyadari bahwa serigala itu pasti telah menelan nenek dan gadis berkerudung merah. Pemburu itu tidak menembaknya, melainkan mengambil gunting atau pisau, dan dengan hati-hati membedah perut serigala yang sedang tertidur lelap itu. Keajaiban terjadi. Gadis berkerudung merah melompat keluar dari perut serigala dalam keadaan hidup dan selamat, karena ia tertelan bulat-bulat tanpa dikunyah. Tak lama kemudian, sang nenek pun keluar dengan selamat. Mereka menangis lega dan berterima kasih sedalam-dalamnya kepada sang pemburu. Untuk memberikan pelajaran pada sang serigala, gadis berkerudung merah berlari keluar, mengumpulkan batu-batu kali yang berat, dan memasukkannya ke dalam perut serigala yang masih terbelah. Lalu mereka menjahitnya kembali. Saat serigala itu terbangun, ia merasa perutnya luar biasa berat dan sakit. Ia mencoba lari, tetapi sang pemburu menodongkan senapannya, membuat serigala itu lari terbirit-birit dengan susah payah karena beban batu di perutnya. Sejak hari itu, serigala jahat itu tidak pernah terlihat lagi di hutan tersebut. Kisah diakhiri dengan sang nenek, yang akhirnya bisa memakan biskuit dan meminum anggur pemberian cucunya, membuatnya kembali sehat dan bertenaga. Di sisi lain, gadis berkerudung merah memetik pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Sambil tersenyum lega, ia berjanji di dalam hatinya, "Aku tidak akan pernah lagi melanggar janji pada ibu. Aku tidak akan pernah lagi bermain-main dan menyimpang dari jalan."